Siap. Mungkin kita dilanjut dulu ya Bapak Ibu sedikit lagi. Saya mohon waktunya. Kembali tadi tentang asesmen ya Bapak Ibu. Asesmen itu dilakukan setelah melakukan proses pembelajaran ya, dengan salah satunya dengan perencanaan, melaksanakan langkah-langkah proses pembelajaran. Di dalamnya itu harus adanya prinsip pembelajaran, pengalaman belajarnya, juga kerangka dalam pembelajaran mendalam ya, yang tadi yang dikenal dengan pola 8-3-3-4. Nah, di sini asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu ada dua, pembelajaran formatif dan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Di sini penilaian formatif itu tadi saya sudah katakan bisa dilakukan di awal yang tujuannya dengan dikenal dengan assessment as learning ya, di mana penilaian ini dilakukan untuk merefleksi diri peserta didik dan refleksi proses pembelajaran. Misal kalau kita ingin menilai peserta didik itu dengan seperti tadi saya melakukan observasi ya, seperti checklist. Terus adanya pre-assessment, penilaiannya sesuai intinya saja gitu ya. Terus ada yang assessment for learning, di mana assessment ini tujuannya untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan itulah yang penilaian formatif. Kalau penilaian sumatif adalah assessment of learning, assessment yang mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Ya, selama 1 semester itu disebutnya assessment for learning, assessment of learning. Jadi segala penilaian yang tujuannya mengukur capaian pembelajaran akhir di semester. Apakah anak ini sudah berhasil sesuai dengan tujuan yang kita lakukan atau inginkan? Nah, seperti contohnya di sini ada tes lisan atau yang dikenal dengan tes wawancara mungkin ya. Terus tes tertulis, bisa berupa tulisan ya, soal-soal diberikan seperti misalnya ada yang pilihan ganda, uraian, juga esai ya. Terus penilaian proyek, nah bisa juga dilakukan untuk pemecahan masalah ya, atau yang dikenal dengan project based learning mungkin ya. Terus yang portofolio dan lain-lainnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini tekniknya ya, bisa berupa observasi, project, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, dan penilaian antar teman, juga portofolio. Ini teknik dalam asesmen pembelajaran mendalam. Nah, mungkin yang terakhir Bapak Ibu, ini perencanaan pembelajaran yang kita kenal RPP ya. Di sini yang pertama kali kita harus lakukan dalam RPP biasanya ada identifikasi dulu ya, mulai dari satuan sekolah, kelasnya berapa, terus semester berapa, materinya apa. Nah, di sini ditekankan dengan mengidentifikasi kesiapan murid. Jadi kita harus mengidentifikasi kesiapan murid, bahwa murid itu, peserta didik itu siap untuk belajar atau tidak. Kegiatan awal. Ya, kegiatan awal. Bagus sekali itu. Kegiatan awal. Terus memahami karakteristik materi pembelajaran. Memahaminya karakteristik apakah materi ini bisa diterima oleh murid, apa merasa kesulitan. Nah, itu ya. Terus menentukan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu yang tadi 8. Sesuaikan, pilih boleh dengan materi
Ya, seperti matematika ada penalaran kritis. Disebutkan siswa mampu memecahkan masalah misalkan pengurangan dan penjumlahan, misal seperti itu. Nah, itu sesuaikan dengan dimensi profil 8 profil lulusan. Nah, terus selanjutnya desain pembelajaran. Biasanya kalau menentukan tujuan pembelajaran itu kan di awal ya, Bapak Ibu, di mana kita akan mengajar. Biasanya kita menyiapkan tujuan pembelajarannya itu apa hari ini. Misal, peserta didik mampu memahami bagian-bagian tumbuhan. Itu tujuan pembelajarannya harus kita tentukan terlebih dahulu. Dan menentukan kerangka pembelajaran tadi yang tepat, ya, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Ya, itu desain pembelajaran. Mulai tadi kata Ibu ini dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Nah, di situ tertanam ada 8, 3, 3, 4 ya, khusus untuk pembelajaran mendalam. Terus di situ sesudah melakukan atau merencanakan desain pembelajaran, adanya pengalaman belajar. Nah, dirancang pengalaman belajar itu atau materinya harus dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu dari pengalaman belajar. Ini atas. Iya, pengalaman belajar yang tadi ya, Bapak Ibu. Terus mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu dari 3 pengalaman pembelajaran mendalam, prinsip maupun pengalaman pembelajaran mendalam itu harus dituangkan dalam desain pembelajaran. Mau ada di awal boleh, di tengah, inti boleh, di akhir boleh. Terus selanjutnya setelah melakukan perencanaan mulai dari identifikasi, desain pembelajaran dan pengalaman pembelajaran, dilakukanlah asesmen. Boleh asesmen formatif dilakukannya di awal, di inti, baik di akhir. Biasanya kalau formatif itu kebanyakannya dari awal ya, inti juga ada. Nah, awal dan akhir proses biasanya ya, kita kan melihat peserta didik dari proses apakah anak ini sesuai dengan observasi yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, penilaiannya bisa di awal, proses, dan akhir. Mungkin ini ya Bapak Ibu komponennya. Seperti tadi identifikasi, mungkin saya udah share. Mungkin saya perlu bantuannya kalau misalkan dalam perencanaan pembelajaran mendalam ini bisa dipraktekkan istilahnya sedikit informasi yang tadi harus ada perencanaan mulai dari identifikasi, desainnya, pengalaman belajarnya, yang terakhir itu asesmen. Mungkin kerangka dalam pembelajaran mendalam atau konsep pembelajaran mendalam seperti ini ya Bapak Ibu. Dan ini satu lagi kolaboratif, di mana guru melakukan pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dengan orang lain. Misal sharing tadi ya, ini kita kan sudah ikut kolaboratif untuk menyempurnakan atau merefleksi praktik pengajaran. Kita bisa, saya ini pengen merefleksi apakah pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sudah sesuai apa tidak dengan tujuan yang saya rencanakan. Mungkin itu prinsip-prinsipnya dari kolaboratif itu berbasis data atau bukti. Jadi data-datanya harus ada dan nyata. Mungkinnya sesuai dengan kenyataan. Kolaborasinya harus setara dan bermakna. Jadi jangan hanya ngobrol bikin status lah. Ayeuna abi nuju pemimbasan, bisa ya Bapak Ibu. Kita sharing aja.
tapi harus bermakna. Juga budayakan profesional yang terbuka. Jadi harus terbuka, harus jujur. Tapi emang kalau manusia itu kan tidak semena-mena bilang kekurangan kita, ya. Yang pengen dilihat orang lain itu kelebihan kita sendiri. Fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Bisa juga pembelajarannya berkelanjutan di tempat kerja. Yang paling penting kontekstual dan responsif. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sampai sini. Alhamdulillah. Ini udah dari 7 modul, Bu. Nah, dari 7 modul dirangkum karena saya tidak ada waktu lagi. Karena tanggal 24 September saya ada pendampingan 1 ya dengan fasilitator. Mungkin ya di hari Rabu, kan hari Senin Selasanya libur ya Bapak Ibu ajakan, kecuali yang memiliki tugas. Saya doakan semoga lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya. Oh boleh, saya nanti kasih tahu tadinya. Iya boleh, nanti saya share lagi ya di grupnya dinasa. Saya mungkin minta solusi atau sebelah mana masukan, karena saya mendapat tugas lagi nanti menjadi role model mengajar. Terus sekolah kita ditunjuk, ya saya mungkin sama Pak Isa yang akan melaksanakan. Mereka yang menilai apakah perencanaan pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran mendalam apa belum. Kalau ada pun kekurangan diperbaiki. Ya tadi ya, salah satunya dengan inquiry kolaborasi. Ya saya yakin Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Saya mohon bantuannya. Ya mungkin untuk sekedar kesimpulan, apa itu Bapak Ibu pembelajaran dalam tadi? Kesimpulannya itu jangan mainstream. Iya. Menerima ceramah terus. Iya. Iya, karena menerima ceramah terus. Jadi harus ada kolaborasi. Ya, terima kasih Bu Lili. Mungkin kesimpulannya, pembelajaran mendalam adalah pendekatan memuliakan peserta didik dengan kerangka atau konsep pembelajaran tadi yang 8-3-3-4 yang pencapaiannya sesuai dengan dimensi profil lulusan yang 8. Terus dengan prinsip pembelajaran yang BBM ya, berkesadaran, bermakna, juga keberpihakan. Selain prinsip dari pengalaman ya, pengalamannya harus memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Selain dari 8-3-3, terus ada 4 kerangka pembelajaran. Salah satunya praktik pedagogis, lingkungan pembelajar, kemitraan pembelajaran, dan terakhir pemanfaatan digital. Selain menerapkan 8-3-3-4, tidak lupa setelah melakukan proses pembelajaran dilakukanlah asesmen. Di mana asesmen itu ada dua asesmen, formatif dan summatif. Kalau formatif, penilaian dilakukan bisa di awal, di proses ataupun di akhir. Sedangkan penilaian summatif itu dilakukan untuk tujuannya pencapaian kompetensi murid apakah sudah sesuai dan dilakukan di akhir pembelajaran atau akhir semester.
Mungkin itu Bapak Ibu kesimpulannya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun saya minta bantuan, tolong dikasih tahu. Ya, terima kasih waktunya dan mohon maaf konsumsinya seadanya. Ini juga barusan saya ditegur sama kepala sekolah. Berapa nih? Ini beda lagi ada itu. Iya, ya terima kasih kalau misalkan Bapak Ibu sudah menerima materi yang saya berikan. Mudah-mudahan